Kalau udah masuk pengadilan, nggak usah bawa-bawa nama presiden. Lu itu nggak penting. Setelah Nikita Mirzani meminta bantuan Presiden Indonesia, langsung dijawab dengan diturunkan aturan justice kolaborasi. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan aturan baru soal pemberian keistimewaan kepada Justice Collaborator (JOC). Keistimewaan ini berupa peringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dengan menjadi saksi. Dirangkum dari Detik News, setiap orang yang ingin menjadi JOC dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator kepada penyidik, penuntut umum, dan pimpinan LPSK. Segala bentuk mekanismenya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah PIPA Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Menghebohkan publik setelah Nikita Mirzani meminta bantuan Presiden Indonesia, langsung dijawab dengan diturunkan aturan justice kolaborasi, yaitu pembebasan kepada terdakwa yang bekerja sama membongkar kasus mafia skincare. Setelah Nikita Mirzani mengirimkan pesan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar hukum di negara Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan. Tanggal 26 Juni 2025, Bapak Prabowo tekan PP Justice Collaborator, terdakwa bisa mendapatkan keringanan jika bekerja sama. Dan ini sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Pemberian penghargaan untuk terdakwa yang bekerja sama membantu membongkar kasus pelanggaran hukum. Kita tahu bersama bahwa ada 4 korban yang merasa dirugikan setelah menggunakan produk milik DRG dan kasusnya sudah masuk ke proses lidik. Kalau memang terbukti DRG bersalah, maka besar kemungkinan Nikita Mirzani akan dibebaskan. Kita tahu soal rumor yang beredar bahwa DRG diduga menjual produk yang berbahaya. Dan kalau terbukti apa yang diucapkan oleh Nikita Mirzani, maka Nikita Mirzani akan bebas demi hukum karena membantu untuk membongkar mafia skincare. Kalau itu terbukti ya. Berita tanggal 26 Juni, Presiden Prabowo Subianto menekan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku. Jadi bukan lagi mengurangi masa hukuman, tapi pembebasan bersyarat. Aturan baru tersebut menegaskan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator bisa mendapatkan keringanan jika membantu mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama. Berarti sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menduga bahwa DRG adalah mafia skincare. Nikita ger. Wah, apakah ini sinyal? Apakah ini pertanda baik buat Nikita dan Mail? Ataukah ini hanya suatu kebetulan? Prabowo, presiden kita tercinta, tetapkan pembongkaran kasus kejahatan. Bisa bebas bersyarat. Wow. Berarti yang membongkar-bongkar adanya kejahatan itu bisa bebas bersyarat loh. Apakah ini kode-kode keras? Apakah ini pertandanya baik? Ya, kita tunggu aja kelanjutannya. Ya, jangan lupa Selasa sidang kedua eksepsi dari Nikita Mirzani dibacakan oleh Bang Pami. Ulala. Siap-siap gak sih? Siap-siap gak sih? Iya gak sih? Hahaha. Deg-degan gak sih? Macan mau lepas gak sih? Macan lapar gak sih? Nah ini coba kalian baca. Demi Doktif, karena Doktif sama Nikita Mirzani, muka dan dompetku terselamatkan dari overclaim. Yang kemarinnya dikira BPOM, ternyata hanya berkedok saja. Ternyata aku baru tahu yang saya pakai selama ini adalah overclaim. Itu kalian bersyukurlah.
Nikita Mirzani itu membongkar skincare overclaim, skincare yang membahayakan muka dan dompet kalian, membahayakan dalam jangka panjang, itu bukan 1-2 hari. Jadi apalagi yang kalian, maksudnya kalau kalian bilang saya tidak netral, ya gimana lah, kita mau membela, terus kita mau agak respect sama orang yang merugikan masyarakat banyak. Dan itu katanya Nikita Mirzani terbukti, ada bukti-buktinya bahwasanya skincare-nya itu tidak sesuai daripada aturan yang boleh dijual gitu. Banyak sekali komen seperti ini. Coba kalian baca-baca itu komentar di Vitico. Pasti kalian bisa lihat bahwasanya orang-orang itu sudah pada mengaku bahwasanya selamat dari skincare overclaim. Itulah objektif kita. Netizen pun memberikan beragam komentar dan mereka merasa bahwa Doktif dan Nikita Mirzani menyelamatkan wajah mereka dari mafia skincare. Betul demi Doktif sama Nikita, muka dan dompetku terselamatkan dari overclaim. Yang kemarinnya dikira Bepom ternyata hanya berkedok saja. Ternyata aku baru tahu yang saya pakai selama ini adalah overclaim. Tanpa Doktif dan Nikita Mirzani, para konsumen skincare tidak akan tahu apa itu overclaim. Tapi setelah Doktif dan Nikita Mirzani terus bersuara, akhirnya banyak konsumen yang merasa terselamatkan. Saya juga korban skincare R&D, makanya wajah saya sampai sekarang rusak. Ada yang memakai produk R&D, katanya wajahnya sampai sekarang rusak. RG itu yang salah, dia yang berjual skincare overclaim. RG mau menutup mulutnya Nikita Mirzani. Betul bang, tanpa Nikita Mirzani dan Doktif, masyarakat awam tidak akan tahu apa itu skincare overclaim. Benar, saya sangat terbantu karena tahu produk yang saya pakai ternyata nggak ada hasilnya. Katanya pakai produk tapi nggak ngefek sama sekali. Berarti diduga produk skincare tersebut tidak mengandung salah satu bahan seperti yang digembor-gemborkan oleh para owner skincare. Katanya produk ini memutihkan, tapi nyatanya setelah produk tersebut dipakai tidak memberikan efek sama sekali. Itu juga namanya overclaim. Karena menipu masyarakat, maka mereka memang pantas untuk disebut sebagai mafia skincare. Kemudian ada narasi dari Front Office Daily. Hukum di Indonesia, gimana mau maju negara ini yang mau menyuarakan kebaikan atau kebenaran malah menjadi takut. Nikita Mirzani ditahan, akun dokter detektif disita, sedangkan para mafia skincare adem-adem jualan di TokTok. Apa tanggapan kalian terkait narasi ini? Nikita Mirzani ditahan, Doktif juga menghadapi masalah yang cukup berat. Akun TokToknya disita, kemudian handphonenya juga disita untuk menjadi bahan penyelidikan dari pihak Polela. Hal ini terkait dari laporan dari DRL. Bahkan parahnya, sampai dengan saat ini para owner skincare yang diduga mereka adalah mafia skincare, hanya beberapa yang diproses secara hukum. Ada juga beberapa owner skincare yang pada akhirnya malah menjadi tahanan rumah. Dan sekarang nggak tahu proses kelanjutannya seperti apa. Makanya jangan heran kalau menimbulkan persepsi yang negatif dari netizen.